Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Di sini saya Darmawan, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dengan NIM 2130304071, insyaallah akan menguraikan makalah sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dalam video ini terdapat dua makalah yang akan saya uraikan. Yang pertama yaitu merupakan makalah dari kelompok saya sendiri dengan judul Kedudukan, Pemikiran, dan Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai pandangan hidup dan pandangan bangsa. Dan untuk makalah yang kedua yang akan saya uraikan, di sini saya akan menguraikan makalah dari kelompok 4 dengan judul Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Langsung saja masuk ke pembahasan untuk makalah yang pertama, yaitu Kedudukan, Pemikiran, dan Penafsiran Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila adalah pandangan hidup dan pandangan bangsa. Di dalam makalah yang pertama ini ada 3 rumusan masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bagaimana pokok-pokok pemikiran Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum dan aturan-aturan lain di bawahnya, seperti ketetapan MPR, keputusan MPR, dan undang-undang peraturan pemerintah, pengganti undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Dan semua produk hukum di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan yang kedua yaitu pokok-pokok pemikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pemikiran yang diciptakan dan diterjemahkan dalam batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, negara hendaknya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, negara hendaknya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, negara yang berkedudukan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan terakhir dari makalah yang pertama ini yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan dasar negara untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara
berarti Pancasila jadikan pedoman di dalam berperilaku, di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan buah pikiran, musyawarah dan mufakat yang dilakukan para tokoh-tokoh penting di Indonesia pada masa perjuangan kemerdekaan. Namun bangsa Indonesia kemudian mengenalnya sebagai Pancasila yang artinya 5 dasar atau 5 asas. Kesimpulan dari makalah yang pertama ini yang telah saya uraikan, yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai hukum dasar tertulis tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum dan aturan-aturan di bawahnya. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 4 pokok pemikiran yang telah saya sebutkan di atas tadi. Dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang merupakan berarti Pancasila dijadikan pedoman untuk berperilaku di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, makalah yang kedua yang akan saya sampaikan yang berjudul Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Di dalam makalah yang kedua ini ada 3 rumusan masalah yang akan saya sampaikan dan saya uraikan. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Berbentuk Republik. Yang kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Negara merupakan suatu terjemahan yang berasal dari kata asing dari bahasa Inggris state atau stat yang berasal dari bahasa Belanda dan Jerman, atau etat yang berasal dari bahasa Perancis. Sedangkan secara terminologi, negara adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat yang kita kenal dengan berbunyi dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dikategorikan. Fungsi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya ada 4 fungsi yang tercantum dalam makalah ini. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan masyarakat. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dan yang ketiga, pertahanan untuk menjaga serangan negara luar. Dan yang keempat, menegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan. Nah, kesimpulan dari makalah yang kedua ini yang saya uraikan tadi adalah yang pertama, negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, tujuan dari negara Indonesia yang berbentuk republik adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
diantaranya yang keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut andil dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, fungsi dari negara Indonesia, fungsi dari negara kesatuan yang berbentuk republik dapat dikategorikan secara umum menjadi beberapa fungsi yang telah saya sebutkan di atas tadi. Kesekian video penyampaian uraian makalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya kepada saya sendiri dan kepada kita semua umumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.